Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bersama Bu Nur. Baiklah, siapkan buku matematikanya ya. Buka halaman 38. Materinya adalah pembulatan dan penaksiran bilangan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya kita berdoa agar diberi kemudahan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa, mari kita simak bersama-sama ya. Teman-teman sudah dibuka ya halaman 38-nya. Kalau sudah, mari kita bahas bersama. Kita akan membahas materi pembulatan dan penaksiran bilangan ya. Bahwa pembulatan bilangan itu dilakukan untuk memudahkan kalian menentukan hasil operasi hitung ya, teman. Pembulatan bilangan itu bisa dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Nah, mari kita ke pembulatan ke puluhan terdekat dulu ya. Nah, teman-teman, pembulatan ke puluhan terdekat itu ada langkah-langkahnya loh. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada keterangan, jika kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah atau 0 ya. Kemudian lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan di sini ada 73. Nah, perhatikan angka satuannya. Nah, angka satuannya adalah 3. Ini kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah atau 0. 3-nya diganti dengan angka 0, berarti 70. Seperti itu. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, lebih dari 5. Contohnya 76. Nah, perhatikan angka satuannya. Satuannya adalah 6. Satuannya adalah 6, berarti lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke atas. Caranya adalah angka depannya ditambah 1. Angka depannya adalah 7 ditambah 1, berarti jadi 80. Ya. Jadi angka belakangnya diganti 0, angka depannya ditambah 1 menjadi 80 atau dibulatkan ke atas menjadi 80. Kemudian sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Kita contohnya 75. Nah, sama caranya ya, seperti yang ini. 75 ini sama dengan 5, berarti tetap ke atas 80. Angka belakangnya menjadi 0, angka depannya ditambah 1 ya. Teman-teman, di sini kita ada contoh soal yang di buku paket ya. Soalnya adalah bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah, jika ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka satuannya. Satuannya adalah 2, angka yang paling belakang ya. 2 artinya kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah atau kita ganti menjadi 0. Nah, berarti hasilnya adalah 30. Seperti itu ya. Kemudian ada soal lagi, bulatkan bilangan 37 ke puluhan terdekat. Perhatikan angka satuannya atau angka belakangnya adalah 7. Kalau 7 berarti lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas ya atau naik.
ini ganti 0, ini ditambah 1, berarti 40 ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas ke pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk membulatkan ke ratusan terdekat ada langkah-langkahnya loh, perhatikan ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membulatkan ke ratusan terdekat. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat puluhan atau angka yang di tengah ya, yang di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, sama seperti yang tadi ya, bahwa kalau di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah atau ganti menjadi 0 angka belakangnya. Kemudian jika lebih dari 5 maka bulatkan ke atas, belakang 0 ditambah 1 depannya. Nah teman-teman, di sini ada contoh soal bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Nah, untuk membulatkan ke ratusan terdekat maka perhatikan angka puluhannya. Nah, puluhan ini adalah angka 7 ya, atau yang di tengah-tengah. Nah, 7 ini lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti dinaikkan ke atas ya. Dinaikkan ke atas, berarti kalau dinaikkan ke atas diubah menjadi di sini 0. Di sini berapa? 0 juga. Ini ditambah 1 depannya ya. Berarti 200. Seperti itu ya. Kemudian kita ke contoh soal lainnya. Bulatkan bilangan, contohnya 125 ke puluhan terdekat ya. Kita perhatikan angka puluhannya. Nah, puluhan ini terdapat di angka 2. Angka 2 kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah diubah menjadi 0, belakang juga 0. Ini tetap ya, tidak usah ditambah 1, tidak usah dikurangi 1, tetap. Berarti hasilnya menjadi 100. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke menaksirkan hasil operasi hitung ya. Menaksirkan artinya memperkirakan hasil operasi hitung. Tujuannya untuk memudahkan menentukan hasil operasi. Nah, sama seperti tadi ya, bahwa dalam menaksirkan bisa ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal ya. Ada tambah, kurang, dan kali. Tentukan hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat ya. Ingat, ke puluhan terdekat. Contoh soal A, 28 ditambah 54. Yang B, 122 dikurangi 68. Dan contoh soal C, 33 dikali 25. Nah, mari kita ke contoh soal A dulu ya. Ke puluhan terdekat ya. 28. Ingat, untuk menentukan kepuluhan terdekat, lihat angka satuannya. 8 ya, angka satuannya adalah 8. 8 lebih dari 5 berarti dinaikkan ya, dinaikkan ke atas. Ini menjadi 0, ini ditambah 1, berarti menjadi 30 ya, menjadi 30 ditambah ya, mengikuti ditambah 54. Nah, angka satuannya adalah 4. 4 kurang dari 5 berarti diturunkan. Ini diubah menjadi 0. Nah, menjadi 50. Nah, ini hasil taksirannya. 30 ditambah 50 sama dengan berapa ya? Ya, benar, 80. Jadi, hasil operasi hitung kepuluhan terdekat penaksirannya 28 ditambah 54 sama dengan 30 ditambah 50 sama dengan 80 ya. Kemudian ke contoh soal B. Ini soal adalah ratusan ya. Contoh soal ratusan. Ingat, tentukan
hasil kepuluhan terdekat, lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah 2. Ya, 2 ini kurang dari 5, berarti dikebawahkan atau ubah menjadi 0. Nah, ini diubah menjadi 0 ya, karena kebawahkan menjadi 120. Nah, dikurangi 68. 8 ini lebih dari 5, berarti dinaikkan ya. Dinaikkan berarti ini diubah menjadi 0 ditambah 1 menjadi 70. Sama dengan 120 dikurangi 70 berapa ya? Ya, betul 50. Kemudian kita ke contoh soal nomor 3. 33. Lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah 3. 3 ini kurang dari 5, berarti diturunkannya atau diubah menjadi 0 menjadi 30 dikali 25. Angka satuannya adalah 5. Sama dengan 5 berarti dinaikkan ya. Ini diubah menjadi 0. Ini ditambah 1 menjadi 30. 30 dikali 30 berapa ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman bingung, ini dicoret, ini dicoret. 3 kali 3 9. Nah, karena tadi 0-nya dicoret ya. Ini 0-nya ada berapa? Ada 2, tambahkan ke sini. Nah, hasilnya adalah 30 dikali 30 menjadi 900. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke contoh soal ke ratusan terdekat ya. Di sini Ibu ada 4 contoh soal. Yang A 136 ditambah 269. Yang B 377 dikurangi 128. Yang C 323 dikali 185. Yang D 1637 dibagi 212. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini contoh soalnya 136 ditambah 269. Keratusan terdekat ya. Berarti kalau keratusan terdekat, perhatikan angka puluhannya ya. Angka puluhannya. Di sini angka puluhannya terdapat di angka 3. Ya, di angka 3. Nah, angka 3 ini kurang dari 5 ya. Berarti kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau kita ubah menjadi 0. Ini juga ikut 0. Nah, ini udah dibulatkan ke bawah menjadi 100. Ditambah mengikuti yang di atas ya, ditambah 269. Perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya terdapat di 6. Nah, 6 ini lebih dari 5, berarti ke atas ya, dibulatkan ke atas. Menjadi 0. 0 ini ditambah 1. Ya. Jadi 0 0 300. 100 ditambah 300 sama dengan berapa ya? 400. Betul, pintar. Kita ke contoh soal yang kedua. 377 dikurangi 128. Perhatikan puluhannya. Puluhannya ini terdapat di angka 7. 7 berarti lebih dari 5. Berarti dinaikkan ke atas ya. Nah, dinaikkan ke atas ini ditambah 1 menjadi 400 dikurangi 128. Angka puluhannya terdapat di angka 2. Nah, 2 kurang dari 5 berarti diturunkan ke 0. Ini 0, ini 0. Berarti menjadi 100. 400 dikurangi 100 berapa ya, teman-teman? 300. Ya, betul, pintar.
Kita ke contoh soal yang ketiga. 323 dikali 185. Nah, perhatikan angka puluhannya. Nah, angka puluhannya ada di 2. 2 ini kurang dari 5, berarti diturunkan ya. 0, 0. Menjadi 300 dikali 185 dibulatkan. Angka puluhannya adalah 8. 8 lebih dari 5, berarti dinaikkan. Tambah 1 menjadi 200 ya. 300 dikali 200 berapa ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman bingung, kita hilangkan dulu nolnya. Ini juga dihilangkan. Nah, 3 dikali 2 berapa ya? 6. Nah, 0 yang tadi dihilangkan jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Berarti kalau jumlah 4 kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini nolnya banyak. Hitung dari 3 ya. Hitung 3 dari belakang supaya menjadi bilangan. 1, 2, 3 titik. Nah, bilangannya adalah 60.000. Hasil dari 300 dikali 200 adalah 60.000. Kemudian ke contoh soal yang keempat atau yang D. 1637 dibagi 212. Perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya ada di angka 3. 3 kurang dari 5, berarti diturunkan ya. Ini diubah menjadi 0, ini juga diubah menjadi 0. Menjadi 1600 dibagi 212 dibulatkan. Nah, angka puluhannya ada di angka 1. 1 adalah kurang dari 5, berarti diturunkan ya. Menjadi 0, ini menjadi 0. 200. Nah, 1600 dibagi 200 berapa ya teman-teman? Nah, teman-teman bingung, kita coret ya. Coret nolnya. 16 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa supaya menjadi 16? Berapa ya? 2 dikali berapa supaya 16? Dikali 8 ya, betul, dikali 8. Berarti ini menjadi 8. Ini tambahin gak bu nolnya? Tidak usah ya, karena ini sama-sama nolnya 2, berarti tidak usah ditambahkan. Hasilnya menjadi 8. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai membahas matematika. Apabila teman-teman ada yang belum dipahami terkait materi yang sudah kita bahas, silahkan boleh langsung ditanyakan ya. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada teman-teman yang sangat sekali semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir supaya kita bisa bertemu di kelas langsung. Tetap semangat teman-teman ya. Kita akhiri. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.